Gimana Bunda tadi presentasi dari Nanda? Alhamdulillah. Mungkin dibandingkan dengan presentasi yang sebelumnya sudah lebih baik? Ya, Alhamdulillah. Bisa jawab pertanyaannya tadi Afika? Mungkin ada beberapa yang nggak bisa. Ada 4. Nah, memang harus apa ya, kemampuan presentasi itu kan kita harus latihkan terus. Mungkin dari yang semester 1 bagaimana, paling tidak ada sedikit peningkatan di semester 2 gitu. Kemudian untuk sholatnya, Afika, kalau di rumah gimana? harus diperintah, Mem. Harus diperintah. Iya, nggak ini apa tuh nggak sesuai keinginannya sendiri gitu. Saya itu kan mintanya itu karena nggak ini tanpa saya suruh itu dia sholat. Sudah otomatis. Iya, otomatis seperti kakak-kakaknya. Iya. Ini harus disuruh. Mungkin masih sibuk melakukan aktivitas yang lain. Apa biasanya, Afika? Main HP. Main HP. Kenapa, Afika? Penggunaan HP-nya itu ada batasan atau memang sudah pulang sekolah sudah langsung diambil sendiri, bisa dipakai sendiri gitu? Ya, gimana? Iya, saya tuh salahnya itu. Oh, iya. Sampai ambil sendiri HP-nya. Iya, gini. Mungkin kalau misalnya kan ada faktor itu kan ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Dan artian ketika Afika mungkin sampai detik ini masih belum muncul kesadaran sendiri, itu akan menjadi sangat sulit. Nah, dan artian kan tidak mungkin selamanya kita itu meminta misalnya mama harus selalu mengingatkan atau papa yang harus selalu mengingatkan. Ibadah sholat itu kan kewajiban. Afika ya, yakin Afika itu sudah paham tentang hal itu. Itu kan suatu kewajiban. Apalagi sekarang sudah haid kan, sudah menstruasi kan. Jadi ini mem tidak untuk menceramahi, enggak, tapi mem ingin Afika itu terbuka pikirannya bahwa sebagai seorang muslim, sholat itu kan kewajiban. Jadi mau enggak mau ya harus dilaksanakan karena itu selain kewajiban itu adalah kebutuhan. Ya, kita menjalankan kehidupan dunia. Afika sekolah dari pagi sampai menjelang maghrib, habis maghrib ada tadarus. Itu mungkin bagian dari usaha kita untuk ngejar duniawi, tapi ibadah juga kita laksanakan di sekolah. Tapi selebihnya kesadaran untuk sholat itu kan nggak seterusnya harus diingatkan terus sama bapak ibu guru, sama orang tua. Afika harus bisa muncul kesadaran sendiri untuk melaksanakan ibadah, sholat terutama. Ya, kalau misalnya mama yang ingatkan sekali, ayo nak sholat. Memang yakin Afika melaksanakannya itu jadinya nggak ikhlas. Ya nggak? Iya, emosi Karena harus diingatkan dari orang lain. Tapi kalau udah muncul dari dalam diri sendiri, harus sadar. nah, yakin itu adalah hal yang nggak berat untuk dilakukan sebenarnya. Atau sholat beberapa menit. Iya, yang utama itu sholat saya itu. Ya, iya. Jadi mungkin atau kalau faktor luarnya ya, kalau misalnya kita sudah tahu penyebabnya karena apa ya, udah. Ini mungkin bisa dipertimbangkan kayak misalnya penggunaan handphone. Ada beberapa orang tua yang memang sudah menerapkan untuk memberi batasan waktu. Kayak misalnya, bisa pakai HP pulang sekolah, tapi hanya 2 jam misalnya. Sudah selebihnya disimpan dulu sama jenengan. Nanti itu berlaku berapa lama? Misalnya berlaku sampai 2 minggu. Kita lihat ada perubahan nggak dalam hal ibadahnya. Ini hanya saran. Nanti kalau jenengan mau laksanakan ya monggo. Nanti bisa bikin kesepakatan sama Nanda. Mungkin tujuannya bukan memberikan punishment, enggak, tapi melatih untuk Afika itu bisa bijak dalam menggunakan handphone. Ya, dalam artian, oh iya ini waktunya sholat dulu. Habis itu lanjut ketika Afika sudah bisa bijak dalam menggunakan, tahu waktunya sholat, tahu kapan menggunakan HP lagi, kapan waktunya belajar. Ya udah nanti habis itu mama pasti akan kembalikan lagi ke Afika. Kan tujuannya untuk melatih. Sama contoh halnya misalnya, misalnya, sekarang usia 5 tahun aja anak udah ada yang pegang HP kan. Tapi ketika misalnya kita kasih batasan, oke 1 jam, udah 1 jam, habis itu dia sudah bisa melakukan aktivitas yang lain, ya sudah, habis itu berikutnya kalau bisa konsisten misalnya itu, ya sudah aman. Tapi ketika sudah mulai muncul rasa kecanduan dan lain sebagainya, itu efeknya besar sekali. Efeknya itu tidak hanya masalah ibadah aja, masalah emosi itu juga berpengaruh. Gara-gara HP, nah jadinya lebih emosional. Itu muncul hal-hal yang kayak gitu. Nah, ini memang bicara sesuai dengan ada penelitiannya, ada risetnya, ada buktinya. Jadi
karena faktor handphone aja pengaruhnya banyak ke berbagai macam aspek gitu. Jadi mungkin Afika mau jadi lebih baik dalam hal ibadahnya. Ayo, janji. Gimana? Mungkin ada Afika mau. unek-unek apa yang Afika rasakan atau yang Afika pikirkan? Apa biasanya yang dipakai atau dibuka di handphone itu apa? Itu main FF itu loh, Mem. Enggak, Sama TikTok. Mungkin Afika apa bisa dijawab pertanyaannya? Ayo, janji. Selain Sampai ingat sosmed, itu. terus FF, apalagi biasanya yang dipakai? Itu aja sih. Itu aja. Terus biasanya misalnya didengar azan Isya misalnya. Nah, itu masih sibuk mainan HP-nya. Iya. Padahal saya kasih contoh, saya tuh langsung Oke. ke masjid. Gitu. Oke. Kalau maghrib mama kan ke masjid. Afik Iya. enggak harus disuruh. Fik, ayo Fik sholat Fik. Ayo, Iya. Fik. Iya. Mungkin Bareng-bareng, ayo bareng. bareng-bareng Iya, belajar. sama-sama belajar lebih baik Ayo. lagi. Sama-sama. Apa-apa, Kalau misalnya pas bareng-bareng. mama misalnya masih sibuk apa, mama ayo ke masjid, Fika yang Iya. ngajakin. Atau misalnya Fika pas Ke sibuk apa, masjid. mama yang ngajakin, ayo nak ke masjid gitu. Ya, jadi saling mengingatkan. Ya, Fika, iya, semangat ya. Jadi hidup itu kan nggak selamanya kita ada di dunia, ya kan? Sesuai sama proyeknya Fika, harus balance kan antara hidup di dunia sama di akhirat. Nah, gimana caranya supaya mungkin problem kemarin waktu di sinkronisasi sebelumnya kan mama sempat sharing soal masalah kalau misalnya emosinya Fika Sampai sekarang. nah, itu bisa jadi karena faktor ini juga gitu ya. Jadi sekarang kalau Afika mau lebih tenang, kadang itu emosi mungkin karena kamu gelisah, karena kamu memikirkan hal yang terlalu banyak, apa yang ada di sosial media yang kamu lihat, akhirnya menyebabkan kamu menjadi kurang bisa mengontrol emosi. Atau misalnya punya ekspektasi yang besar sesuai dengan apa yang kamu lihat di sosial media, misalnya. Akhirnya, aku kok nggak punya hal yang kayak gitu ya? Aku kok nggak kayak teman-temanku ya? Atau nggak kayak yang ada di influencer yang di situ dia punya ini. Itu akhirnya muncul rasa-rasa emosional di dalam diri. Akhirnya yang ngefeknya itu ke orang yang ada di rumah. Misalnya ke mama, ke papa. Jadinya seperti itu. Enak ya? Ya, mungkin itu saja sarannya Mbak Fitri. Bukannya berarti Mbak Fitri di sini menyarankan mama aku di sini dihukum ini sama mama nggak boleh pakai HP. Itu tadi berupa Enggak, saran. saya enggak menghukum. Tapi Cuma ya itu hanya berupa saran dalam Iya. artian tujuannya baik untuk apa? Untuk supaya Afika itu bisa lebih bijak. Bagaimana cara memanage waktunya sholat, waktunya belajar, waktunya bermain pakai handphone. Silakan boleh, tapi harus ada waktunya, dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Semangat terus belajarnya ya. Kalau disuruh belajar itu memang marah-marah. Saya Kenapa kok marah-marah? masih nunggu iya, Iya. bentar. Gitu loh, Mem. Ya, mungkin dicoba tadi dari Iya. penggunaan handphonenya itu diatur waktunya dan bikin kesepakatan dulu nanti dengan Minta sama ini kan Afika. nggak mau les kumon, minta les di rumah. Tapi saya masih nyari belum Iya. ada. Oh, guru privat itu ya. Iya. Iya, emang agak susah sih kalau Iya. nyari guru privat yang sesuai, yang cocok. Iya, itu tadi mungkin sarannya dari Mbak Fitri. Nanti ngobrol sama mama sama papa, bikin kesepakatan. Nah, yang mana itu jalan tengah, harus cari jalan tengahnya. Vika iya cocok, oke ma aku setuju. Nanti mama gimana? Oke, cari jalan tengahnya, tujuannya apa? Tujuannya baik buat Afika juga. Di rumah itu juga biar enggak saling emosi misalnya. Nah, itu dibuat kesepakatan. Itu tujuannya, nak ya. Vika, sedia ya. Nanti kalau diajak ngobrol sama mama, jangan marah-marah, enggak, aku nggak mau gitu. Iya ma, nah, mama maunya kayak gimana? Vika maunya seperti apa? Nanti cari jalan 10 menit aja belajar ya, Mem. Nah, itu Nggak nggak usah harus lama. jam dah, 10 menit cukup.
Sudah lah. Yes, mungkin itu sarannya dari Mbak Fitri. Terus ibadahnya ya, jangan lupa ya nak ya. Kamu udah balik, udah tahu kewajibannya Fika bagaimana. Oke? Mungkin itu Bunda, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Sama ini ciput. Nah, yang sering saya ingatkan. Kan dia kalau pakai kerudung putih kelihatan sekali nih. Rambutnya ini kan tebel sampai depan-depan Iya. gini. Iya, jadi mungkin ciputnya ya dipakai ya. Jika biar nggak kelihatan rambutnya ya. Kalau di kelas itu Afika bagaimana? Kalau di kelas itu cenderung kadang itu tertutup anaknya benar. Kadang itu kalau berteman ya sama satu dua anak aja gitu. Biasanya kalau itu ya diam atau kadang ngobrol ya sama teman sekampunya aja. Kalau misalnya kadang ada problem itu nggak langsung cerita. Kadang sama saya misalnya kayak ada problem terkait dengan proyek atau apa, itu kan nggak langsung cerita. Tapi ketika saya pagi misalnya, nah kok belum ya? Baru bilang itu sih, ya mem, kemarin itu nggak bisa saya bikin. Harusnya yang bilang sama Mbak Fitri kalau ada kesulitan supaya apa, supaya langsung dicari solusinya gitu. Ya mem, jadi mungkin harapannya Mbak Fitri, Afika kalau ada kesulitan apapun silahkan disampaikan. Biar Mbak Fitri itu nggak nagih-nagih, padahal kamu di balik itu tuh merasa kesulitan sesuatu gitu. Santai gitu loh anaknya. Iya, gitu. Nyantai Ya. banget. Kemarin itu ada kakaknya di rumah terus dibantu sama Iya. kakaknya. Itu jadi langsung selesai. Selesai. Itu mungkin sampai jangan menunda-nunda. Iya, Ya, kalau ada tugas. Ya. dikerjakan kakaknya sampai kakaknya itu kalau ngerjakan itu harus sampai tugas sampai jam Iya. 3 malam kakaknya ngerjakan dia tidur. Balik berarti ya. Kakaknya Tugas itu itu kasihan. iya, kalau nggak dicicil perlahan-lahan ya nggak bakal selesai. Nggak bisa terakhir tuh serapan Iya. selesai itu nggak mungkin. Ya, ya mungkin kemarin proyek itu progresnya kadang masih agak harus dipush dulu. Ayo Vika, ayo targetnya kayak gini, baru dikerjakan sedikit-sedikit gitu. Sampai batas akhir itu teman-temannya udah pada selesai kan Bunda. Nah itu yang saya bilang, ayo nak, saya suruh pulang agak akhir itu tujuannya biar nanti diselesaikan. Itu dibantu kakaknya itu. Iya. Kakaknya yang ngerjakan. Iya. Ya kalau ada kakaknya itu enak, kalau nggak ada itu nggak ada yang bantu, nggak mau kalau saya yang bantu. Kalian bikin itu bukan karena pure masalah Afikanya nggak bisa, tapi Bisa iya bisa sebenarnya harus dipush dirinya sendiri, jangan nyantai-nyantai nggak dikerjakan. Kalau bingung langsung nanya, kalau bingung terus ya terus numpuk akhirnya nggak selesai tugasnya. Ya, kalau bingung, iya bingung, oke tanya sama istri, mem ini bagaimana ya, Mem? Oke gini nak, oke lanjut kerjakan. Bingung lagi, tanya, jangan diem nanti giliran mem cek, belum selesai, kenapa? Bingung, nah itu padahal waktunya udah 1 minggu berlalu, kayak gitu. Ya, kan kalau kakak kan mungkin pulangnya nggak setiap itu kan 6 bulan 6 bulan sekali, jadi nggak selalu ada kakak yang membantu. Oke? Ya, beneran lo ya, Vika. janji. Ya, oke. Mungkin itu Bunda masukan dari saya. Semoga nanti Anda semakin lebih baik ke depannya dalam ibadah, belajarnya. Ya, harus lebih percaya diri, jangan terlalu tertutup ya. Ya kurang percaya diri kayak. Gitu. Ya. Selama ini kan masih nanti aku kelas 8 minta pindah lagi mem. Sampai kemarin saya kan waktu Mem ke jaga Saktiawan itu kan abnormal di ruangan saya. Oh, gini. Saya sampai curhat sama Mem Ike. Nggak apa-apa pun masih belajar. Iya, kesulitannya ya itu di bahasa Inggrisnya. Oke. Iya, ini masih les kan Bunda nggih di Masih kumon. Kumon. Bahasa Inggris sama Matematika. Ya, itu dilanjut terus sama diaplikasikan. Kok teorinya mungkin matang, tapi Afika tidak mau nyoba bicara ya nanti akan kesulitan. Iya. Jadi les itu harus diimbangi sama diterapkan gitu. Harus sering-sering ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Enak ya. Mungkin itu masukan saya. Semoga lebih baik ke depannya. Enak ya. Semangat. Ngomong sesuatu dah. Enggak. Iya, mungkin itu Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih banyak Mem. Itu aja. Terima kasih banyak Mem. Ya, sama-sama ngapunten.